إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآله وأصحابه أجمعين وأولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وجميع مشايخنا ومشايخهم وأساتذتنا وأساتذتهم ومعلمين القرآن ومعلمهم القرآن رسولهم وفروعهم أولا وآخرا وإلى مصنف ومؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ حاجي محمد هاشم أشعري أصوله وفروعه أولا وآخرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Halaman 6 yang punya kitab. Al-Mizanus Tsani. I'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummatil 'amilina bi tariqis sunnati. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bih wa ma wafaqa usulahum fahuwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan fa kullun yatba'u aslahu wa dalilah wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu an yakuna bid'atan wala madmuman wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu an yakuna sunnatan wala mahmudan. Al-Mizanus Tsani, pertimbangan yang kedua untuk agar supaya kita mengetahui tentang apa yang baru itu termasuk bid'ah apa bukan adalah i'tibaru qawaidil a'immati, mempertimbangkan kaidah-kaidah a'immah yaitu para imam, wasalafil ummatil amilina bi thariqis sunnati, dan salafun soleh, ulama-ulama salaf yang beraliran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu yang harus dilihat. Kalau kemarin kita melihat barangnya yang dilakukan atau amalnya yang dikerjakan, sekarang melihat ada enggak ulama-ulama terdahulu yang melaksanakan. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bih. Kalau ulama-ulama salaf kita terdahulu itu tidak pernah melaksanakan, maka itu berarti memang tidak boleh dilakukan. Nah, yang kita lakukan akhir-akhir ini kan sudah turun-temurun. Mulai dari zaman dulu kala sampai sekarang ini terus terpelihara. Dan yakin sesuatu yang tidak hak ketika dilaksanakan tidak akan pernah abadi. Karena kulil haq walau kana muron. Kalau dalam hak itu walaupun pahit tetap akan terlaksana. Jadi kalau yang kita lakukan selama ini, yang dilakukan oleh orang-orang nahdiyin, yang dilakukan oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu tidak benar, maka tidak akan pernah abadi. Tuh ya.
Kalau dalam Al-Qur'an qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau enggak hak tapi batil, tidak sesuai dengan syariat, pasti sedikit demi sedikit, lambat laun akan hilang, tidak akan pernah dikerjakan lagi. Buktinya sampai sekarang terlaksana itu ya. Jadi pertimbangan yang kedua, melihat itu bid'ah atau tidak, melihat itu tidak baik atau tidak, adalah dengan memperhatikan qawaidil a'immah wa salafil ummah al-amilina bi tariqis sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bih. Kalau itu memang bertentangan dengan yang dilakukan oleh ulama terdahulu dari sudut manapun, maka itu memang tidak baik. Wa ma wafaqa usulahum fahuwa haq. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ulama, sesuai dengan kaidah-kaidah ulama-ulama zaman dahulu, berarti itu benar. Gitu caranya menilai. Lu bagaimana kita akan menilai wong kita ndak punya ilmu? Yalah torok ulama-ulama lambek bae tak usah banyak ABC bla bla bla. Apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu itu ya sudah kerjakan. Ini penting. Makanya bermadhab itu menjadi penting. Kenapa? Sealim-alimnya orang akhir-akhir ini dalam memaknai Al-Quran dan hadis itu tidak sedetail orang-orang yang zamannya dekat dengan Rasulullah, dekat dengan sahabat Rasulullah. Karena semakin jauh masa itu tidak semakin baik. Khairul qurun, kata Rasulullah, qarni, masa terbaik adalah masa di mana aku hidup. Terus ke belakang semakin tidak baik, semakin tidak baik, semakin tidak baik. Maka ketika kita ini mau kembali kepada Al-Quran dan hadis ansih, tidak mau melihat apa yang dilakukan ulama, tidak mau melakukan apa yang telah dibukukan oleh ulama-ulama zaman dahulu, acerminkeun lu siapa kita, seberapa alim kita, seberapa pinter kita baca Al-Quran, seberapa paham kita ulumul Quran, seberapa ngerti kita tentang hadis, bagaimana asbabul wurudnya hadis. Jangan-jangan hanya mengerti innamal a'malu binniyat, hanya ngerti itu saja sudah ke barat ke timur, utara selatan, ada gia jalan ndak berlebar jalan. Tadak sebener montak sengkok montak tayen ada tadak dia sebener. Jangan begitu. Ya, jangan ya. Jadi itu yang terpenting. Jadi pertimbangan kedua adalah melihat itu. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Kalau ulama masih berbeda pendapat antara furu' dan usulnya, fa kullun nadbu aslahu wa dalilah, maka semua harus dikembalikan kepada dalilnya. Waqad waqa'a min qawaidihim, ada kaidah ulama zaman dahulu itu yang terjadi, ada yang beredar adalah annama amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmumatan. Apa yang telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf diikuti terus menerus turun menurun sampai ulama khalaf sampai ke kita, maka yang dilakukan itu tidak boleh dikatakan bid'ah, tidak boleh dikatakan tercela. Berarti perbuatan itu benar karena terus menerus dilakukan. Selanjutnya wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala madmuman. Kalau beliau terdahulu itu tidak melakukan sama sekali, maka itu tidak boleh dikatakan sunnah, tidak boleh juga dikatakan terpuji. Lu adalah ulama yang sekarang menjadi panutan umat seluruh dunia, sehingga seakan-akan dia dianggap musahihul hadis, dianggap seperti itu. Enggak perlu sebutkan namanya, takut timbul polemik.
Wong bacaan tasyahud kan ada dalam sholat itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu ya bacaannya ya. Ini harus dirubah oleh mereka. Kenapa? Rasulullah sudah wafat. Assalamu alaikanya harus diganti assalamu alaihi. Ada yang jadi panutan begitu. Sampai sebegitunya dia ingin merubah tatanan ibadah umat Islam itu sampai sedemikian rupanya. Mau diikuti yang seperti itu hanya karena bermodalkan brewoknya luar biasa hitam, jenggotnya sampai nggak kelihatan kulit mukanya. Jangan ya, jangan. Ulama-ulama kita itu sampai sekarang, mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang, tasyahud itu assalamu alaika ayuhan nabiyyu, bukan assalamu alaihi. Ini mau dirubah. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, generasi-generasi nahdiyin, generasi-generasi ahlu sunnah wal jamaah, addu, gigit. Ahlu sunnah wal jamaah itu artinya itu pegang teguh, jangan sampai lepas. Kalau ada orang menarik karena kita nggak kuat megang, ibaratnya sampai digigit, kalau ditarik sampai gigi kita yang lepas. Jangan sampai kita mangap sehingga aliran ahlu sunnah wal jamaah ini terlepas dari kita. Insya Allah kita akan najiyah minan najin, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung sampai di akhirat nanti. Amin. Allahumma. Wa ma asbatu aslahu. Adapun perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan dalil asalnya, walam yarid anhum fi'luhu, tetapi tidak terlihat ulama melakukannya. Faqala Malik, maka Imam Malik berpendapat bid'atun. Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya, sesuatu yang telah ada dalil asalnya tetapi tidak ada ulama salaf melakukannya, maka kata Imam Malik itu bid'ah. Kenapa Imam Malik mengatakan itu bid'ah? Li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fi. Karena ulama tidak akan meninggalkan perkara yang telah ditetapkan dalilnya itu kecuali perkara itu ada masalahnya, kecuali perkara itu mengandung hal-hal yang tidak baik. Itu pendapat Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i laisa bibid'atin, walaupun tidak dilakukan asal hukumnya sudah ada ditetapkan dalilnya, kata Imam Syafi'i tidak bid'ah. Kenapa? Wa illam ya'mal bihi salafu, walaupun ulama salaf tidak melakukannya, kenapa tidak dikatakan bid'ah? Li'anna tarkahum lil amali bihi, li'anna tarokahum lil amali bihi qad yakunu li'udhrin qama bihim fil waqti. Karena li'anna tarkahum, bukan li'anna tarok, li'anna tarkahum, karena ulama salaf tidak mau melakukan lil amali bihi, amal perbuatan itu, qad yakunu li'udhrin qama bihim fil waqti, ada alasan yang melatar belakanginya pada waktu itu, au lima huwa afdol minhu, atau karena mau melakukan yang lebih afdol daripada sesuatu yang ditinggalkannya. Jadi kalau Imam Malik mengatakan itu bid'ah karena ulama salaf tidak ada yang melakukannya, tetapi Imam Syafi'i mengatakan belum tentu bid'ah, karena ulama tidak melakukannya itu karena ada alasan yang melatar belakanginya, atau karena ulama yang tidak mau melakukan itu karena mau melakukan yang lebih utama daripada itu. Wal ahkam ma'khudah minasyari' wa qad asbatah. Sementara hukum kalau sudah ditetapkan itu, maka dilakukan atau tidak dilakukan itu tetap akan menjadi sebuah hukum. Waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun. Juga terjadi perbedaan antar ulama dalam sesuatu yang tidak terdapat dalilnya, juga tidak dikatakan jelek. Faqala Malik, Imam Malik mengatakan bid'ah. Nggak ada dalilnya, tapi nggak bagus, tapi nggak jelek.
Kalau Imam Malik tetap mengatakan bid'ah. Wa qala Syafi'i, kalau Imam Syafi'i laisa bi bid'atin, enggak bid'ah. Enak kalau Imam Syafi'i itu. Wastanad dari hadisin, Imam Syafi'i bersandar pada sebuah hadis, ma taraktuhu lakum fa huwa afun. Perbuatan yang aku tinggalkan kepadamu sementara masih belum ada dasar hukumnya, itu adalah sebagai apa namanya ya? Sebagai sesuatu yang dimaafkan kalau kamu mau melakukannya. Banyak qala wa ala hadza ikhtilafuhum fi darbil idarati. Menurut Syekh Zarruq, permasalahan pertimbangan yang kedua inilah yang timbul permasalahan perbedaan ulama ketika seperti contoh membuat idaroh kepengurusan dalam jamaah. Zaman Rasulullah nggak ada takmir masjid, ya. Sekarang ada takmir masjid. Nggak ada IRMA. Apa IRMA tuh? Ikatan Remaja Masjid Al Istiqomah. Dulu ada? Nggak ada. Ini sesuatu yang bagus, pengurus masjid, sehingga tidak semua ngurus masjid. Serahkan kepada takmir masjid. Mau ngecat, uruskan kepada takmir masjid. Mau merubah teras, serahkan kepada takmir masjid. Tapi kalau nggak ada takmir masjidnya, kata A, masjidnya tak cat hijau. Kata B, wah jangan hijau, biru baik. Oh jangan biru, coklat. Oh jangan coklat, abu-abu. Akhirnya semuanya ngecat dengan warna masing-masing. Tak ada di masjid. Apa pengurus ini nggak bagus? Lalu menjadi sebuah keharusan. Karena kalau tidak diurus, tidak diatur, tidak jalan organisasi itu. Tuh. Wa dzikri bil jahri, ada zikiran dengan suara lantang, ya, ada zikiran tuh. Kalau tahlilan yang nyaring bunyinya, ini pemuda-pemuda ini males. Tahlilan itu saya lihat tuh pemuda-pemudanya zikirannya hanya pakai isyarah. Sudah mulai malas. Harus mulai bersuara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, itu bagus. Wal jam'i, jamaah, zikirannya kumpulan, bagus. Malah seneng kelihatan kompak. Kalau tahlil, ya. Bagaimana Ustadz? Saya nanti akan mendirikan organisasi jamaah tahlil, tapi sendiri-sendiri bacaannya. Bagus, nggak masalah. Keng lebur aja maunya nah. Setengah maca kulhu, setengah maca selawat, setengah adikir, setengah pah repot harus nah. Arya gaduh-gaduh. Jangan begitulah. Harus ada yang mimpin, ya. Harus ada yang mimpin, jangan enggak, saya enggak mau dipimpin, saya sendirian aja. Karena zaman Rasulullah dulu enggak ada yang begitu. Nek wama tua. Kita tuh wama tua. Harus ada yang mimpin supaya bagus gitu. Rapi. Coba sekarang sholawatan begini. Enggak ada yang mimpin. Setonga perang, setonga dung. Abang saya bang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mengaji tentang ahlu sunnah wal jamaah ini menjadi begitu penting, ya. Selanjutnya doa ada yang mimpin, bagus. Apalagi yang memimpin doanya suaranya bagus, mengerti tentang yang dibaca, khusyuk, keturunan orang bagus, ilmunya lengkap, masya Allah. Kita tinggal enaknya aja, amin, toklah cukup, amin. King cek keben mainan, amin, amin. Nggak bagus lah begitu itu, amin, ya amin lah yang bagus. Angkat kedua tangannya, cak biten, amin, amin. Coba lihat itu kalau ada orang amin. Perhatikan nanti. Kita kan mengaji nih Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah nih. Kalau mau bener caranya sekarang dimulai sedikit demi sedikit.
Ketika ada yang memimpin amin, memimpin doa, aminnya yang bagus. Amin. Amin. Panjang pun bagus, semakin banyak yang diminta kepada Allah sebetulnya. Yang penting khusyuk. Ini amin karena kepanjangan. Amin. Abid. Abid. Abid, abid, abid. Karena yang baca doa kelamaan. Jangan begitu, harus tetap amin ya, harus tetap amin. Apalagi kita nggak ngerti yang dibaca. Coba kalau kalian sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu, kalau baca kunut nazilah itu sampai nangis mereka. Baca Al-Quran aja sampai nangis mereka. Kita kan nggak tahu. Mek birnya gelut. Saya lakukan karo ngaji nangis karena kita tidak paham. Coba kita paham, Masya Allah, kandungan ayat Al-Quran itu. Apalagi kalau yang membaca itu, Masya Allah, Syekh Bandar Balela ya, di Mekah itu, atau Abdurrahman As-Sudais. Itu enak suaranya, nggak seperti kita. Kita loros ngan bulin, salah leger. Suara tak kening palar giyah lagu natade. Mek nangis sejak yang laku kembung sakle. Siapa sih titi imamnya? Musa selamat do ya lah. Nyari selain rapat. Idh warada fil hadis at-targhibu fihi walam yarid anis salafi fi'luhu. Hadis ini memberikan semangat dan dorongan motivasi untuk kita, kepada kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga kalau nggak salah kata Sayyidina Ali itu hakun bi ghairi nidhamin yaghlibuhu batilun binidhamin. Organisasi itu harus diatur. Masjid harus diurus. Tentu yang ngurus semua muslim, semua muslimin muslimat. Tetapi kalau semuanya ngurus masing-masing tidak akan pernah jadi. Harus ada pengurusnya. Organisasi begini harus ada pengurusnya, harus ada ketuanya, harus ada wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya. Harus diurus begitu. Karena kalau yang baik itu tidak ditertibkan, tidak dimanage dengan baik, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertib, yang sistemik. Oleh karena itu jangan disorot-soroti, karena semakin ke belakang nanti semakin banyak sorotan terhadap kita itu. Lalu soroti kapi bawon. Nanti jenggot agak diatur sedikit aja, dirapikan. Rasulullah njak tangan dia. Mek tahu cak Rasulullah jenggun tangan dia, mek ngalak orok geluh. Sudahlah, jangguan jangguan lebih dari ini dipotong. Kalau Rasul kan gitu aja. Mau diatur, mau dirapikan, terserah. Tak usah komentar. Me auker. Jarang aban tandi jenggu, me ngomentarin orang sandi jenggu. Ya lebih neratorot, makin jenggu neng petong biki. Dah. Bon. Lanjutnya. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili bimuqabilihi. Kemudian tidak boleh orang yang menganggap itu sunnah atau itu mandub mengatakan bid'ah kepada orang lain yang tidak melakukan. Kenapa? Li hukmihi bima adahu ilaihi ijtihadul ladzi la yajuzu ta'addihi. Karena hukum yang telah ditetapkan itu berdasarkan ijtihadnya, makanya berbeda. Uang kunut aja Imam Malik dengan Imam Syafi'i, ini santri dengan gurunya nih. Imam Malik kiainya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i santrinya Imam Malik. Imam Malik tak kunut, Imam Syafi'i kunut. Pagi kira tang kiai tak alim anengko. Njan kiai nah, njuk mak orang ngajar gelu tang santri tak atur kok sengko. Pas apa sebener mon ngaji ya? Kiainya bid'ah, muridnya bid'ah. Bid'ah semua. Ya neraka kapil tahu sama imaman maju. Lah tahu usah ngaji. Kan begitu bahasa kita. Oleh karena itu orang yang mengatakan itu berdalil, enggak usah mengatakan yang itu
nggak bagus, nggak boleh mengatakan begitu. Sebaliknya wala yasihu lahul qaulu bi butlani muqabilihi li qiyami syubhatihi. Orang lain juga tidak boleh mengatakan aku nut Rasul tak ngaji ya. Nggak boleh begitu juga. Kenapa? Walau qila bidzalika la ada ila tabdi'il ummati kulliha. Kalau masing-masing membid'ahkan satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain, akhirnya semuanya salah. Ketika semuanya salah, kulluna finnar. Kita semuanya ada di dalam neraka. Naudzubillah. Saya tak kunut es warga, amin Allahumma. Saya kunut es warga, amin Allahumma. Pagi es warga cunget-cungan. Engkau lambu aku kunut ya tambu apel jerajan. Dan kakek tak kunut nek kene apel kan ya. Gitu caranya. Masuk surga semuanya. Selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah mereka yang enggak mau tahlil, enggak usah diganggu, silahkan. Lah cokop sangonah. Kita yang tahlil mun oleh berkat bagi kesertaan tahlil gele. Kakan aja. Mun kakan ku laku ajeg, mun tro oleh tibi maju noro. Iya. Cek pas ngembuaki bareng ngemelono. Nah itu ya. Tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa, wis biarkan aja wis. Terserah mereka ya. Dah. Wa qad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahadil furu' ma adahu ilaihi ijtihaduhu. Hukum Allah di dalam ijtihad furu'iyah itu berdasarkan kemampuan ijtihadnya para ulama tersebut. Sehingga ini sawa'un qulna al-musib wahidun aw muta'addidun. Itu udah nggak usah dijadikan bahasan wis. Karena apa? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ketika Rasulullah mengutus utusan, maka Rasulullah berpesan, kalian jangan sholat asar kecuali kalian sampai di kampung Bani Quraidah. Fa adrakahumul asru fit tariq. Tiba-tiba rombongan itu mendengar masuk waktu asar di tengah jalan. Rasulullah perintahkan kalian jangan sholat asar kecuali kalian sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Kata Rasulullah, ini perintah Rasul nih. Tahu-tahu rombongan ini menyempati asar di tengah jalan, belum sampai ke kampung Bani Quraidah. Akhirnya faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, umirna bil ajilah. Kita oleh Rasulullah diperintah untuk segera melaksanakan sholat kalau udah masuk waktu. Akhirnya sebagiannya sholat. Kata sebagian yang lain, wa qala akharun umirna bis sholati hunak. Kita ini oleh Rasulullah tadi sebelum berangkat suruh jangan sholat asar kecuali sampai di kampung Bani Quraidah. Sebagian tidak sholat di jalan, sholatnya di kampung Bani Quraidah. Perintah Rasul ini ada dua nih. Di satu sisi Rasul pernah perintahkan kalian kalau sudah masuk waktu sholat maka kalian segeralah sholat, tinggalkan aktivitas apapun. Seno kangen ambu dok catokan, saya jualan pasar totop geluh waktu adzan waktu sholat. Yang belajar berhenti dulu, yang ngaji berhenti dulu, sholat dulu semuanya. Suatu saat Rasulullah begitu. Suatu saat Rasulullah perintahkan sahabat untuk menuju ke kampung Bani Quraidah. Pesannya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian yang kuutus ini jangan sampai sholat asar kecuali sampai di kampung Bani Quraidah. Di tengah jalan asar. Sebagian sahabat sholat asar karena melaksanakan perintah Rasul suruh bersegera sholat. Sebagian sholat di Bani Quraidah karena perintah Rasul suruh sholat di Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Walam ya'ib Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyalahkan siapapun. Yang sholat di tengah jalan bagus, walaupun tidak mengindahkan perintah Rasul sholat di Bani Quraidah. Yang sholat di Bani Quraidah bagus, walaupun tidak segera melaksanakan sholat asar ketika asar berada di tengah jalan.
Ini artinya fadalla dzalika ala sihhatil amali bima fuhima minasyari idza lam yakun an hawan. Bahwa melaksanakan perintah syariat itu sah semuanya asal tidak berdasarkan hawa nafsunya sendiri, ngalak bener saja netibi. Sahabat itu nggak menyalahkan yang sholat di Bani Quraidah, nggak menyalahkan sholat yang di jalan. Semuanya benar karena ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud. Jadi pertimbangan kedua ini mari kita perhatikan sehingga kita tidak gampang-gampang membid'ahkan teman kita, tidak gampang mensyirikkan teman kita. Jadi pertimbangan yang pertama, perkara yang dilakukan itu apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Pertimbangan yang kedua, perkara yang dilakukan itu ada enggak dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu? Ada enggak dalilnya dari qawaidil a'immah, kaidah-kaidah para imam? Kalau ada, laksanakan. Kalau enggak ada, jangan. Umpama. Enggak. Kita menganggap sunat. Yang sedekap itu yang ada begini ya. Yang ada begini. Nah, yang ada atau begini. Atau begini, yang ada, atau tidak bersedekap ada. Tapi kan nggak ada, Allahu Akbar. Ada nggak? Pahmoca, karena ada dalil dari Rasul, akabe tibi baik maju. Allahu Akbar. Terus kita mau mengatakan ini dari agama, ndak boleh begitu. Kita ini sekarang ini yang lagi muslim ya, hayya 'alal jihad yang begitu ya. Jadi keng bene masjid Istiqomah, mon bede masjid Istiqomah olok sengko. Kenge pentok ke mikrofon ra coron. Le tak ketoman paham bu dadi orang. Tuh mek lebede. Udahlah, yang biasalah hidup tuh seperti kita nih ya. Udah, surbanan, coba lihat tuh. Ada enggak pakai imamah? Pakai imamah itu sunnah Rasul, bentuknya terserah sampean. Medudung edina silaki. Surbanan deh. Mentol setong. Setongnya tepes. Silahkan. Kencak ngocak. Saya mentol sebelah dari Rasul. Mon mentol kedua kelajah dari Sayyidina Umar. Jangan begitu. Imamah sunnah waktu sholat. Enggak pakai surban pun enggak masalah. Kekalong silaki bu ngan sopirat trak anduan sa. Ini kan kalau pakai karena ada yang mengatakan begitu terhadap kelompok-kelompok kita itu karena sholatnya surbannya diginikan dikatakan seperti sopir truk pakai anduk kecil untuk gini. Mek lebede bae saya ketungeng. Dia nggak pernah pakai surban, jangan-jangan dia nggak bisa beli surban. Ada yang surbannya, silakan. Yang penting jangan mengatakan contohnya dari Rasul begini, jangan. Ya, silakan, ya. Ini yang enak. Jadi kalau yang begitu tuh santai namanya, tenang, tidak gampang terpancing. Jangan dari hawa nafsu. Wes. Al-mizanus salisu. Pertimbangan yang ketiga, mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita. Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan hukum. Wa huwa tafsili yang qasimu ila aqsami syari'ati sittah, yang dalam syariat itu hukum itu ada 6. Apa itu? Pertama, ani al-wujub. Kalau sekiranya sesuatu itu memang memper dengan yang wajib, maka wajib dilakukan. Maka namanya wajib. Jadi ada bid'ah yang wajib. Sampai ada mengatakan bid'ah yang wajib itu adalah memushafkan Al-Quran. Coba sekarang, kalau Al-Quran itu tidak pakai mushaf, nggak ada tulisannya, potongan-potongan seperti kita nih, berbisa ngaji. Lidah kita itu udah bukan lidah pinter ngaji, enggak. Coba sekarang kalau nggak ada mushaf,
Tahu mushaf enggak? Ibu. Mushaf itu Al-Qur'an yang ada tulisannya itu, buku Al-Qur'an tuh nah, Al-Qur'an tuh itu bahasa Arabnya mushaf namanya. Yes, Al-Qur'an tuh. Coba kalau nggak ada Al-Qur'an, ada nggak yang bisa ngaji kita nih? Jauh bro, potongan kita itu bukan potongan ngaji. Cek lah tahu ngaji berkejarang saya ngaji ya. Nunggu orang mate. Jingin mata Yasin. Tuh ada yang begitu. Wanadba, ada yang sunnah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan zaman Rasulullah bisa menjadi berhukum sunnah kalau dilakukan seperti sekarang. Bahkan Imam Sakhawi itu mengatakan melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu menjadi sunnah itu. Gitu loh. Ada yang begitu, bikin pondok pesantren sunnah. Seperti kalian mau bikin pondok pesantren nanti silakan sunnah. Oh saya belum alim Ustaz, tak apa sepenting andi pesa ke pesantren nyare kiai soro neng pondok masuk surga juga sampean. Walaupun nggak jadi pengasuh. Ini mun ke pesantren terus dia pengasuh melolo ngaji Quran ki ke. Soro maca kitab kuning tak tahu. Pada baca namanya tadi jebun sekali. Pasti dia makai, demak bro. Udah. Selanjutnya buat tahrim ada yang haram. Wal karohah ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan zaman Rasul menjadi makruh. Wa khilafal aula ada khilafal aula itu cak medhurena apa ya? Apa Ustaz? Bahasa Maduranya khilafal aula itu. Kata orang Jawa Barat itu pamali, kata orang Jawa itu gailo. Kata orang Madura apa tuh? Tak becek. Pamali kalau dilakukan itu agak saru gitu, nggak bagus. Itu khilafal aula. Ada yang ibahah boleh seperti tidur, itu kan ibahah makan. Kita nggak tidur sama sekali, monggo silahkan. Tangan karena sekali silahkan. Mana ada orang makan wajib? Nggak ada. Hukumnya makan ini wajib, nggak ada. Nah kan, mubah. Kamu ndak makan silahkan, kamu makan silahkan. Segedur yabi silaki. Karena itu ibahah. Makan nasi mubah, bukan wajib. Wah, nggak boleh makan nasi. Rasulullah nggak pernah makan nasi. Di sana emang nggak ada padi zaman itu. Siapa sih namanya padi cek yang buat kapi? Nah ya. Fakullu man haza li aslin liwajhin sahihin wadihin la bu'da fihi ulhiqa bih. Itu sudah dijelaskan di depan satu persatu tadi. Maka segala sesuatu yang baru yang kita laksanakan ini kalau itu berkaitan dengan sebuah kewajiban ya dilarikan ke sana hukumnya. Sehingga ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah gitu. Jangan ini Ahlussunnah wal Jamaah begitu bahasanya ya, begitu bahasanya. Bukan langsung bid'ah itu wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bukan begitu bahasa kita. Berbeda-beda di pertimbangan hukum yang ada 6 itu. Tsumma qala wa aqsamu salasatun al bid'u sharihatu wa hiya ma uthbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma sabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Fa amatat sunnatan aw abtalat haqqan wallahu a'lam bisawab. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk melihat sesuatu itu bid'ah apa tidak, madmumah apa tidak, pertimbangannya ada 3 ya. Pertama, lihat yang baru yang tidak pernah dilakukan zaman Rasul itu apakah itu sesuai hukum apa tidak. Yang kedua, pertimbangan ulama-ulama terdahulu. Apakah ada contoh-contohnya dari terdahulu ulama melaksanakan? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Yang ketiga, kembalikan kepada hukum. Sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, kalau itu menjadi hal yang wajib ada, maka itu namanya wajib. Iya itu.
Membukukan ilmu-ilmu syariat itu wajib hukumnya. Siapa yang akan belajar kitab ilmu fikih kalau tidak dibukukan? Apa kita bisa menghafal hadis? Apa bisa kita menghafal Al-Quran semuanya orang muslim? Enggak kan? Kita kan tahu kalau mun acam bibi haram kan tahu. Tahu dari siapa? Dari ulama. Ulama membukukan ro'yunnya, pendapat-pendapatnya. Kita tahu kalau mencuri sandal haram. Dari siapa? Dari ulama. Kan begitu. Walaupun kita tidak ngerti istimbat ulama mengatakan haram itu dari mana. Mereka tentu dari Al-Quran. Sehingga pernah ada satu terdakwa yang disidang oleh seorang hakim. Pada saat itu hakimnya bertanya, apakah kamu mau saya hukumi dengan Al-Quran hadis, atau saya hukumi kamu dengan pendapatnya ulama, pendapatnya Imam Syafi'i, katakanlah begitu. Apa jawaban terdakwa ini? Aku mau dihukumi dengan pendapat Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i, apa Imam Malik, apa siapa gitu. Hakimnya berkata, kalau begitu kamu lebih percaya sama Imam Syafi'i daripada Al-Quran dan hadis. Bukan begitu katanya kan. Lalu kenapa kamu milih Syafi'i? Karena aku lebih percaya Imam Syafi'i tentang mengartikan Al-Quran dan hadisnya daripada cara kamu mengartikan Al-Quran dan hadis. Begitu. Makanya kalau ada Imam Syafi'i berkata begini ya itu, kalau Imam Malik berkata begini ya seperti itu. Jangan lalu karena kalian ini ikut ngaji dengan saya, jangan usah selamat dia tangan dia, maka Imam Syafi'i salah, cek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam ke siapa? Kan bahasa ulama-ulama yang modern sekarang begitu ya. Modern bukan artinya bukan modern itu maju, bukan. Modern pakai bahasa Arab di saya. Mudirun, ulama-ulama yang membahayakan itu. Modern. Kan begitu. Oh ini madhab Syafi'i. Kalau begitu Imam Syafi'i bermadhab ke siapa? Kan begitu bahasa mereka. Jadi orang yang tak keneng eding aki je bantan nanti. La tarat lagi bi tak usah norok gila ya kita ya. Jadi kita ikuti ulama-ulama ini nih. Ustadz-ustadz ini yang harus kita ikuti. Apa kata beliau, wudunya caranya bagaimana? Ikuti. Sholatnya caranya bagaimana? Ikuti. Mereka mondok di pondok pesantren yang tahu tentang bagaimana silsilah ilmu itu sanadnya sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini dan lanjut ya terus ya. Jangan pengajian saya mohon maaf ya. Pengajian saya dimanapun tidak ada kaitannya dengan politik apapun. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan organisasi apapun. Saya mengaji kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak lebih tidak kurang. Kalau ada yang berpandangan politik saya mohon maaf. Kalau ada yang berbeda pandangan saya mohon maaf. Saya tidak menempatkan saya sebagai politikus. Saya menempatkan saya sebagai teman saudara-saudara sekalian untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kelak kita bisa bersama-sama di ridho Allah, di surga Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Basir, innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir lil mu'min wal mu'minati ahya'i minhum amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.